Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya kegiatan ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi kita langsung masuk ke modul 4. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mempunyai pertanyaan di modul 3, bisa nanti kita tanyakan mungkin di 15 menit atau 30 menit terakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa membahas modul 4 hari ini. Oke, sebentar kayaknya ada masalah dengan komputer saya. Oke, jadi pada modul ini kita akan belajar tentang sistem bilangan real. Ya, lalu di bagian pertama kita akan belajar tentang medan atau lapang fil bilangan real. Prinsipnya ini adalah matematika dasar, di mana sifat-sifat ini berlaku untuk setiap bilangan real, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, unsur identitas, dan unsur inverse. Inverse ini yang dimaksud itu adalah kalau misalkan dia minus atau dia 1 per dari bilangan itu sendiri. Ada pertanyaan teman-teman sejauh ini di bagian sifat? Mungkin sekedar refreshing kali ya dari apa yang kita pelajari waktu zaman sekolah. Lalu operasi pengurangan dan pembagian, ini sudah perhitungan dasar teman-teman, tidak ada masalah ya untuk mempelajari ini. Kita langsung masuk ke halaman berikutnya, sifat urutan. Ini kemarin juga sudah kita sempat singgung pada saat belajar himpunan bilangan. Jadi kalau misalkan ke kiri berarti nilainya negatif, kalau ke kanan nilainya positif. Lalu di sini ada beberapa aksioma urutan, trikotomi untuk setiap dua bilangan X dan Y berlaku salah satu hubungan. Ya, apakah si X lebih kecil sama dengan atau lebih besar? Transitif, di mana jika Y lebih besar dari X dan Z lebih besar dari Y, otomatis Z lebih besar dari X. Ya. Lalu unsur penambahan dan pengurangan ya bisa ditambahkan dan dikurangan di kedua bagian. Kalau pengalian harus dilihat dari nilai pengalinya dulu ya. Nah, kalau misalkan ada yang bingung pengalian, kita kasih contoh. Misalkan kita punya sebuah nilai 2 lebih kecil dari 3. Ya, kalau kita kalikan minus 2 misalnya. Berarti 2 kali minus 2, titik-titik, 3 kali minus 2. Minus 4, minus 6. Apakah dia sama, apakah dia akan tetap lebih kecil dari? Lebih besar, beda tanda. Ya, Berubah tanda. Ya, betul sekali. Jadi harus dilihat lagi dari pengalinya. Makanya kenapa jika Z gitu. Kalau pengalinya positif, dia tidak akan merubah tanda ini, tapi kalau pengalinya negatif, otomatis dia akan merubah tanda. Baiklah. Cukup cepat ya pembahasan yang ini. Lanjut. Jadi kalau yang ini sebenarnya
lebih ke pengurutan sebenarnya ya. Posisi bagaimana cara kita menulis garis bilangan. Dan ini akan sangat membantu pada saat nanti perhitungan himpunan dan ke depannya lagi. Oke, kita lanjut. Di sini banyak latihan-latihan ya, yang lebih prinsipnya untuk memantapkan mengenai pemahaman penjumlahan, pengalian, sifat nilai, apakah lebih kecil sama dengan atau lebih besar, ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri dalam konteks seperti ini. Dan sebenarnya paling membantu adalah jika kalau teman-teman disuruh mengurutkan sebuah angka, ya akan lebih baik kalau misalkan teman-teman bisa membuatnya dalam sebuah garis. Itu akan sangat membantu. Kalau konteksnya pecahan seperti ini harus hati-hati. Lebih baik pecahan ini kalian pakai penyebut yang sama ya, supaya benar-benar pasti angka mana yang lebih besar dan lebih kecil. Untuk teman-teman semua lebih baik off cam saja untuk fokus langsung ke materi ya, soalnya saya juga tidak bisa melihat wajah teman-teman. Nah, kita langsung ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini ya di mana kita akan sering menggunakan tanda ini ya. Kita perbedaan antara pertidaksamaan dan persamaan. Ya. Jika kita punya x minus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2, which is kita hanya punya nilai x sama hanya satu saja. Tapi kalau misalkan kalau misalkan pertanyaannya x kurang 2 lebih dari 0, otomatis kita punya nilai x lebih besar dari 2. Kurang dari 0. Sorry. X kurang 2 kurang dari 0, berarti kita punya nilai x kurang dari 2. Di mana berarti nilai x-nya kita akan punya banyak. Ya. Nah, lalu juga ada persamaan kuadrat di sini. Jika kita punya x kuadrat kurang 1/4 sama dengan 0, ini maksudnya sama dengan 0 ya. Lalu dipecah, x minus setengah, x tambah setengah sama dengan 0, kita akan punya dua nilai akar. Which is di mana nanti di dalam garis bilangan dia akan ditemukan dua titik untuk jawaban-jawaban tersebut. Ya. Kalau untuk mencari nilai x dari sini teman-teman apakah ada kesulitan? Kalau A sudah ya. Oke, mungkin ada yang tricky nih, misalkan soal C. Ya, dia kan x kuadrat minus x sama dengan 0, lalu x minus 1, betul ya? Kita keluarkan x-nya sama dengan 0. Berapa nilai x-nya di sini berarti? Satu dan 0, Kak. Iya. Jadi kadang orang terlalu fokus dengan nilai x yang bentuknya seperti ini. Betul, di sini x sama dengan 1, tapi jangan lupa ini ada juga. Berarti x sama dengan 0. Nanti berlaku juga kalau misalkan misalkan nilainya x pangkat 3 kurang x, berarti sama dengan x kuadrat, x minus 1 sama dengan 0. Nah, jangan lupa, berarti apakah nilai x-nya itu ada 3? Bisa dikatakan ya, ada dua nilai x yang sama dengan 0. Ya.
lalu salah satu X-nya sama dengan 1. Makanya benar-benar harus berhati-hati untuk mengecek nilai X yang tidak punya pasangan istilahnya. Single bukan berarti tidak diperdulikan, ya, harus selalu diperdulikan. Ya, jojoba, jomblo-jomblo bahagia, kok larinya ke sana. Oke, ada di sini teman-teman yang masih bingung tentang pemfaktoran persamaan pangkat, ya, persamaan pangkat. Trik-triknya. Kak, kalau Misalnya misalnya yang E gimana, Kak? Dia yang pangkat E. 3. Itu pakai Horner atau? Ya, kita coba berarti X pangkat 3 dikurang 2X sama dengan 0. Logikanya kita bisa keluarin dulu X, betul? X kuadrat kurang 2. Kita masih bisa keluar pecah lagi nggak ini? Nggak bisa sih. Bisa ya? Kalian harus bisa Bisa, kreatif. Oh, nggak ada plus 2, X plus 2, X min 2. Iya bener ya? X plus bukan. akar 2. Iya. X min akar 2. X akar 2. Betul sekali. Jadi Benar. kan ini kan sama dengan X tambah akar 2. X plus akar 2, X min akar 2. Iya. Jadi kita ketemu berapa X-nya di sini? 0 min akar 2 plus akar 2. Ya, good. Kalau bentukan seperti ini, 0 min 2 sama 0. bingung? Bingung? Kalau bingung bilang. Jadi ya kita bisa contoh pengakaran ini kita bisa kreatif ya untuk mencari nilai-nilai tersebut. Dan kalian harus bisa apa sih kayak pemfaktoran itu juga kalian harus bisa kreatif juga dalam hal tersebut. Kalau misalkan yang D, misalkan kita lihat yang D. Mungkin kalau ada orang yang lupa gimana trik pemfaktoran. Ya. Jadi sebenarnya dalam pemfaktoran itu adalah kita harus mencari dua nilai yang sifatnya kalau dijumlah itu nilainya 1, kalau dikali nilainya -2. Kira-kira berapa dua angka itu? -2 dan +1. Plus 2 dan -1. Oke, +2 dan -1. Kalau dijumlah hasilnya 1, kalau dikali hasilnya -2. Betul, bagus. Dan akan muncullah jadinya nilainya adalah X min 2 -2, X sama dengan 1. 1. Kita coba lagi. Yang F. X pangkat 4 dikurang 10X kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Wow, X pangkat 4. Halo. Kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa kreatif ini? Gimana sih caranya mendapatkan nilai nolnya dari sini? Kayaknya di apa namanya? Dieliminasi akar 2 deh. Itu kan 3 akar 2 juga bisa kan kayak 9. 3 akar 2 3 akar 2 3 pangkat 2 kan 9. Ya. Jadi dieliminasi pangkat 2. Jadi X pangkat 2 min 10X plus 3.
Kalau untuk kalau seperti itu tidak bisa kalau seperti itu, karena kan yang namanya pengkuadratan itu kan bukan seperti itu. Maksudnya kayak hanya karena misalkan gini kan, X pangkat 2 dikurang 10X pangkat 2 ditambah 3 kuadrat, terus kuadratnya dihapus gitu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kalau ini kurang banget. Kalau menurut saya ini kurang tepat gitu loh. Ya. Yang kalian harus hati-hati adalah coba sekarang kita berpikir dulu yang biasa gitu. Anggap saja kalau ini sebuah X kuadrat dikurang 10X tambah 9. Ya. Dijumlah minus 10 dikalinya 9. Kira-kira dapat berapa itu? Nilai berapa yang dijumlahnya minus 10 dikalinya dikalinya 9? Minus 1 sama minus 9. Betul, minus 1 dan minus 9. Betul? Ya. Nah, berarti kan kita dapat segini nilainya. Sorry. Tapi kayaknya enggak juga sih, Kak. Soalnya pasti dia ada 4 ini ya. Kalau X pangkat 4, ada 4 titik. Nah, lihat dulu. Nah, yang kalau misalkan kita lihat di sini, dia kan berlaku seperti X kuadrat kan. Kalau dia misalkan kuadrat, coba kalian kasih nilai ini kuadrat ini. Coba kita hitung manual. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. Dikurang X kuadrat, dikurang 9X kuadrat, ditambah 9. Tuh, malah dapat. Jadi sebenarnya dasarnya masih dari sini sebenarnya. Tapi kan yang depannya itu instead of X biasa, dia jadinya X kuadrat. Di sini ada yang bingung. Atau biar nggak bingung. Ya, biar nggak dibingung. Kita misalkan X kuadrat sama dengan P misalkan. Sorry. Kita misalkan X kuadrat sama dengan P. Maka akan muncul P pangkat 2. P pangkat 2 dikurang 10P ditambah 9. Betul? Terus tadi cari pemfaktorannya. Kalau dijumlah dia minus 10, kalau dikali dia 9. Dapat P minus 1, P minus 9. Betul? Benar. Nah, kita masukin sekarang X-nya. X kuadrat minus 1, X kuadrat minus 9. Betul? Masih bisa dipecah lagi nggak ini? Bisa. Apa? X plus 1, X minus 1. Oke. X plus 3, X minus 3. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapat 4 angka ya. Minus 1, 1, minus 3, 3. Jadi kalian bisa pakai permisalan ya untuk membantu. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Oke. Good. Kita lanjut. Oh Tuhan. Kalau ini, wah ini lebih ribet lagi. Tapi memang lebih gampang tadi permisalan saja. Nah ini kan tadi kan menekankan kembali seperti yang saya bilang. Kalau persamaan hanya bisa dihitung dengan jari jumlah nilai akar-akarnya nilai X.
Tapi kalau pertidaksamaan berarti kita harus menggunakan range. Range inilah ya yang biasa kita akan pakai dalam garis bilangan. Ya. Yang kita pelajari kemarin sebagai interval. Teman-teman sendiri bisa kan ya melakukan penggeseran perhitungan dalam pertidaksamaan. Nah, saran saya kepada teman-teman, misalkan teman-teman menemukan nilai minus 2x tambah 4 kurang dari 0. Saran saya adalah selalu prioritaskan nilai x itu ya, yang paling depan ini selalu positif. Ya. Berarti kalau bagaimana caranya positif ya sudah, berarti teman-teman ini geser ke kanan. Ketika ini geser ke kanan, ini kan jadi positif, ini jadi negatif. Jadinya 2x kurang 4, lalu karena dia di posisi kanan berarti dia besar dari 0. Baru di sini teman-teman melakukan perkalian. Kalau misalkan teman-teman nekat, misalkan melakukan perhitungan pada saat kondisi koefisien X itu minus, biasanya cenderung akan melakukan kesalahan. Dan itu akan nanti jadi tambah bingung. Makanya saya sangat sarankan kalau misalkan teman-teman mendapat persamaan di mana koefisien sebuah variabel itu minus, mendingan itu jadikan plus dengan cara menggeser ke bagian salah satu sisinya. Mengerti maksud saya? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Misalkan teman-teman kemarin kita sudah pelajari bagaimana caranya membuat garis bilangan. Jadi kalau misalkan kita punya nilai garis bilangan X kurang dari 2, sebenarnya titik 2-nya harus di sini ya, bukan di tengah ya. Aturannya 2-nya ada di sini. Ya, ini 2, lalu panahnya menuju ke sana. Atau biasanya kalau dari saya tidak pernah menaruhnya di atas garis. Misalnya ada garis seperti ini, saya tulis 2, misalkan di sini. Saya biasanya tarik ke atas, seperti ini nulisnya. Jadi akan lebih gampang dan tidak membingungkan. Misalkan juga kalau misalkan diketahui sebuah nilai X itu lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 2. Jadi mendingan bikinnya seperti ini saja gitu. Jadi kelihatan daerah arsirnya. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Di sini ada pemahaman dikalikan inverse 2. Ini jangan terlalu dimasukin jangan terlalu dipikir terlalu ribet ya gitu. Mungkin maksudnya di sini adalah dia minta dibagi 2 semua nilainya. Tapi kalau misalkan nanti ada soal muncul inverse dalam kondisi modul 4 berarti itu antara dia jadi minus, plus, atau seper. Nah, misalnya kalian mendapat sebuah soal nih. Ini yang kalian juga harus hati-hati bagaimana cara menghitung sebuah soal. Kalian mendapat sebuah soal 10, 2x tambah 6. Nah, biasanya teman-teman pasti akan main langsung ngeluarin saja kan, tanpa harus melihat sisi ruasnya masing-masing gitu. Kalau menurut saya, kalau misalkan karena takutnya nanti kalau misalkan ada bentukannya malah jadi seperti ini,
itu akan malah membuat teman-teman sendiri bingung nanti. Lah, iki piye toh, kok bisa tiba-tiba kayak mau makan gitu angka di tengah. Jadi kalau menurut saya sangat-sangat penting buat teman untuk memecah dulu, menghitung masing-masing pertidaksamaan. Jadi dari sini teman-teman bisa pecah jadi dua. Pertidaksamaan apa saja yang kita dapat? Yang pertama, kita punya pertidaksamaan 2x tambah 6 kurang dari 10. Nah, yang ini teman-teman hitung dulu. Berarti 2x kurang dari 10 kurang 6, x kurang dari 4 dibagi 2. 2. X kurang dari 2. Nah, kita dapat X kurang dari 2. Setelah itu, setelah bagian kiri selesai, baru teman-teman proses bagian kanan. Lalu proseslah bagian kanan. 2X tambah 6 kurang dari 4, besar dari 4 atau sama dengan 4. 2X besar dari 4 kurang 6. X besar dari minus 2 dibagi 2, X besar dari minus 1. Nah, teman-teman kan sudah dapat nih dua angka. Ya, X besar dari X kurang dari 2, X besar dari minus 1. Nah, dari sini kalian buatlah garis bilangannya. Kalian ada buat 2 garis bilangan di sini berarti. Yang satu, X kurang dari 2. Mana 2? Ini 2. X kurang dari 2, berarti dia ke sini. Ya. Lalu ada X besar dari minus 1. Posisi minus 1 pasti di sini kan, sebelah kiri 2. Nah, dia bilang lebih besar dari minus 1. Nah, barulah kalian tarik garisnya dari sini. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, kalian tidak akan melakukan kesalahan yang biasa sering orang lakukan pada saat mencari nilai X dari bentukan soal seperti ini. Ya, akan lebih bagus kalau menurut saya kalian pecah hitung satu persatu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita lihat soal B. Minus 2X ditambah 10 besar dari 3X kurang 5. Saya mau tanya teman-teman, lebih baik bagaimana cara kita menghitungnya? Apakah kiri kita geser ke kanan atau kanan kita geser ke kiri? Kiri geser ke kanan, yang X-nya. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena ada posisi minus di sebelah kiri, jadi lebih gampang itu pindahnya ke ruas yang sebelah kanan. Oke, betul, bisa. Ada alasan lain? Kalau misalkan ini tidak minus, apakah masih sama? Itu lebih bagus kita taruh ke kanan atau ke kanan kita tarik ke kiri? Sama sih ke kanan juga, karena 3X nanti jadinya minus 2X, yang X-nya di sebelah kanan itu jadi positif, jadi nggak merubah tanda. Ya, jadi sebenarnya yang dilihat bukan masalah di depan ini apakah minus atau plus, tetapi kita lihat pada saat si X ini ketemu, di mana posisi dia yang akan menghasilkan yang menghasilkan positif. Jadi kalau misalkan 3X ini kita tarik ke kiri, ya, baik itu dia minus 2X atau 2X, pada saat dikurangi 3X sama-sama akan menghasilkan minus. Which is seperti tips saya tadi, itu tidak efisien. Betul? Ya. Jadi kalian lihat dulu ketika mereka ketemu, mereka akan menghasilkan positif atau minus. Kalau minus, hindari. Berarti kita harus melakukan kebalikannya. Berarti yang kiri kita geser ke kanan. Ya. Jadi kita geser 3X kurang 5 dikurang minus 2X tambah 10
Ini tandanya berubah. Berubah ya. Karena kan ini geser. Jadi nolnya di sini. Jadi kalau masih bingung, oke, boleh ditaruh nolnya seperti ini. Nanti pindahkan posisi juga bisa. 3x minus 5 tambah 2x kurang 10. Ini posisinya berarti langsung 0. Ya sudah, 5x kurang 15. Barulah si nominal ini ke kanan, 5x kurang dari 15, x kurang dari 3. Nah, tapi kalau dalam konteks pencarian seperti ini, berarti hanya x-nya saja yang pindah ya, bukannya si angkanya semuanya ikutan pindah. Itu bisa juga shortcut-nya. Ada pertanyaan? Teman-teman akan bingung sendiri kalau misalkan teman-teman paksakan ini ke kiri. Kita coba. Kalau misalkan dari kanan ke kiri, apa yang terjadi? Kalau misalkan ini kita geser ke kiri, berarti kan minus 2x tambah 10 dikurang 3x kurang 5 besar dari 0. Minus 2x tambah 10 minus 3x tambah 5 besar dari 0. Lalu minus berapa tadi? 5x tambah 15 besar dari 0. Minus 5x lebih besar dari minus 15. Nah, dibagi 5. Nah, ini kadang orang suka lupa. Karena dikira sama dengan perlakuannya, jadi x, ya sudah, x besar dari 0. Nah, ini sebenarnya yang sangat kita hindari. Ya, sangat-sangat kita hindari. Makanya alangkah lebih bagus kalau misalkan x-nya itu jangan minus koefisiennya, atau koefisien variabel yang dicari. Teman-teman bisa mengerti semua ya. Sistem penambahan angka di kedua ruas juga bisa, tapi itu sebenarnya memusingkan buat saya. Lebih baik, tapi ini saran dari saya ya, lebih baik pindah-pindah angka saja supaya tidak bingung gimana cara pindah ruas seperti itu. Apalagi nanti kalau udah pakai perkalian nilai minus, nah itu lebih bingung lagi. Nah, ini nih misalkan penjelasannya B, ini nih yang tricky nih. Ketika kalian dapat nilai seperti ini, kan yang tadi yang saya jelaskan itu, terus dibagi minus 5, dia tidak bilang tiba-tiba ininya berubah karena dia nilai minus. Maka dari itu sebenarnya tidak terlalu efektif kalau kalian mendapatkan sebuah persamaan dengan minus di depan. Itu yang kalian harus hati-hati. Jadi kalau misalkan kita nih soalnya contohnya B ini minus 2x besar dari 9, enaknya diapain dulu ini berarti? Halo? Jangan malu-malu, ya namanya juga kita Zoom study belajar, nggak santai aja, jawab aja gitu. Ayo yang belum bersuara, ayo. Kalau udah dapat soal seperti ini, enaknya diapain dulu awalnya? Nah, 9-nya ditaruh di depan, Kak. Nah, hati-hati dalam perkalian minus 1 ya.
Seperti tadi kata kakak tadi betul, lebih baik tukar posisi. Ya, karena kalau kalian main kali minus, kalian pasti kadang lupa loh untuk merubah ini. Jadi kalau menurut saya ya sudah pindah posisi saja. Ini pindah posisi ke sini, ini pindah posisi ke sini. Pindah posisi kan berarti dia plus minusnya berubah. Ketika X di sini berarti 2X-nya minusnya hilang. Kita 9 di kiri, oh berarti dia ada minusnya. Posisinya ini tetap sama. Lalu tinggal dirubah aja. X kecil dari minus 9/2. Tapi tergantung orangnya lagi ya. Kalau misalkan dia sudah terbiasa dengan perkalian -1, terus dia merubah tanda ketidaksamaan, tidak masalah. Tapi yang sering saya lihat orang kejebak, ya di situ. Perkalian minus pada ketidaksamaan. Terima kasih tadi yang sudah menjawab. Oke. Saya rasa kegiatan 1 sudah selesai ya. Cukup cepat ya. Ada yang sudah mengerjakan formatif 1 dan mungkin punya pertanyaan? Kalau nanti ada pertanyaan setelah ini bisa disampaikan di grup ya. Kita langsung ke sifat-sifat bilangan real. Nilai mutlak. Konteks nilai mutlak adalah di sini diberitakan adalah ada yang pernah berpikir bahwa nilai mutlak selalu positif atau sama dengan 0. Padahal dalam konteksnya nilai mutlak itu mempunyai 2 nilai, di mana A akan bernilai positif jika A besar dari atau sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif jika A kurang dari 0. Jadi sebenarnya dia bisa punya 2 nilai ya, saudara-saudara. Jadi misalkan di sini kalau misalkan kita punya A sama dengan 3, karena A-nya besar dari 0, otomatis nilai mutlak dari 3 itu akan bernilai besar dari 0 juga. Nah, yang agak membingungkannya di bagian kedua ini. Pada saat sebuah nilai negatif kita mutlakkan, dia berubah selalu menjadi positif. Kenapa seperti itu? Ada teman-teman yang bisa menjelaskan? Kalau dari saya sendiri, kalau memang dia dibilang dari definisinya nilai mutlak itu selalu positif atau 0, ketika sebuah nilai bilangan biasa, ya seperti -2, -1/2/3, dibuat nilai mutlak, itu dimutlakkan, berarti dia akan muncul sebagai nilai positif. Tapi itu kalau nilai biasa, ya, sebuah nilai yang sudah tidak ada variabel atau permisalan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau itu
tulis dalam pertidaksamaan. Nah, ini yang kalian harus hati-hati. Persamaan atau pertidaksamaan. Kita punya 3 soal di sini, A, B, dan C. Nah, dalam konteks ini, ya, nilai mutlak dalam sebuah persamaan, dia akan mempunyai 2 nilai, ya. Jadi misalkan nilai mutlak 4x tambah 3 sama dengan 7, dia akan ada 2, ya. Kondisi 1 di mana nilainya positif 7. 4x tambah 3 sama dengan positif 7. Berarti dari sini kalian cari nilainya. 7 kurang 3, x sama dengan 1. Ya. Lalu ada kondisi kedua, di mana nilai 4x tambah 3 akan bernilai minus 7. Lalu 4x sama dengan minus 7 minus 3, x sama dengan minus 10/4. Berarti nilainya itu ada 2, x sama dengan 1 atau x sama dengan minus 10/4. Dalam bentuk himpunan akan ditulis seperti ini. Loh, Kak, terus gimana dong, Kak? Tadi dalam bilangan tadi dia cuma 1 aja. Gitu. Kenapa nggak cuma positifnya saja? Ya namanya kalau aku sih mikirnya itu lebih ke mungkin kita bisa berpikir bahwa nilai mutlak itu sebenarnya lebih ke apa ya? Hampir mirip kayak perpindahan, tapi koreksi kalau aku salah ya. Perpindahan gitu. Mau kalian pindah maju, mau kalian pindah mundur, misalkan kalian maju 2 langkah. Berapa langkah yang kalian ambil? 2 kan? Ya enggak? Ya, dalam kondisi kalian maju 2 langkah. Nah, apakah hal itu sama kalau misalkan kalian mundur 2 langkah? Ketika kalian mundur 2 langkah, berapa langkah yang kalian ambil? Bukan minus 2 kan? Jumlah langkah itu kan akan selalu positif. 2. Tapi posisinya adalah dia menjadi negatif pada saat itu. Nah, ini mungkin nanti akan berkenaan juga dengan vektor, tapi kayaknya terlalu jauh deh ngomongin itu. Tapi prinsipnya seperti itu. Kita tidak bisa serta-merta berpikir bahwa nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu mempositifkan sebuah nilai. Tidak. Ya. Kalau untuk persamaan, otomatis kalian harus mencari nilai di mana nilai di luarnya itu adalah positif atau negatif. Ya. Itu soal dari A. Lalu soal dari B. Sebentar, tadi soal dari B apa ya? Oh, 7X. Ya. Yang A ada pertanyaan? Tidak ada ya? Belum. Yang B juga sama, yang B tadi dia 7X, nilai mutlak dari X minus 4. Ya, dia salah satu nih. Berarti ya udah, di mana kondisinya berarti kondisi pertama pada saat nilainya positif X minus 4, berarti ini bisa ditarik ke kiri, 6X sama dengan minus 4, X sama dengan minus 2/3, lalu kondisi di mana minus dari X minus 4. Nah, hati-hati nulis minusnya. Minusnya bukan nanti kebacanya malah minus X minus 4 lagi. Jadi harus jelas minusnya. Minus X tambah 4, tarik ke kiri 8X sama dengan 4, X sama dengan setengah. Ya.
tunggu. Oh, saya langsung sederhanakan, dia belum disederhanakan. Oke. Yang nomor 3 ini yang saya agak bingung. Kenapa kok dia bentuknya seperti itu? Menurut teman-teman yang C itu setuju enggak? C itu kan soalnya Persamaan dua-duanya. 5x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Dalam penyelesaian buku, dia membahas hanya 3x tambah 5-nya saja yang dirubah. Kira-kira benar nggak ini? Yang mutlak 5x min 3 kayaknya, Kak. Ya. Kayaknya kalau Iya. memang dia mau mengambil konklusi seperti itu, berarti dia salah ketik dianya yang di sebelah kanan. Seharusnya di kanan itu tidak boleh mutlak. Ya. Jadi bentukan soal yang C itu seperti ini. Teman-teman tolong di-note ya, direvisi, hati-hati. Karena kalau misalkan kejadiannya seperti ini, otomatis teman-teman cara penyelesaiannya harus mengkuadratkan dua-duanya. Kalau kasusnya seperti ini, berarti teman-teman harus kuadratkan untuk menghilangkan nilai si X-nya. Nanti dijabarin, terus dicarilah akar-akarnya. Jadi yang C itu salah ketik ya teman-teman ya. Baik, Kak. Ya, yang ini tuh tidak 3x tambah 5-nya itu tidak ada mutlak. Hati-hati. Ya. Oke. So far ada pertanyaan? Belum ya, udah setengah halaman cuy. Jadi di sini dikatakan teoremanya. Jika sebuah nilai mutlak lebih kecil dari A, nah ini pun kalian juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian punya nilai sebuah mutlak kecil dari A, berarti ya sudah kalian buat dua kemungkinan. Posisinya tidak akan berubah untuk positif, tapi dia akan berubah untuk posisi yang negatif. Pertidaksamaannya. Ya. Sama juga ketika dia besar dari A. Berarti dia X besar dari A, X lebih kecil dari minus A. Saya tidak terlalu menganjurkan langsung seperti ini, karena dia rawan untuk salah penulisan atau salah perhitungan. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa untuk itu, saya tidak ada masalah. Di mana kondisinya ini dia mengatakan bahwa nilai A itu bilangan real, dan A itu lebih besar dari 0. Di sini telah dijelaskan mengenai pembuktiannya. Sebenarnya untuk membuktikan teorema yang tadi sebenarnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau misalkan ada yang membingungkan bisa ditanyakan. Tapi seingat saya kalau untuk itu nggak tahu ya untuk pembuktian ya. Soal seperti ini. Nah, kalau yang ini tadi pengembangan yang tadi hanya perbedaannya dia ada sama dengan. Ini sangat-sangat lengkap. Teman-teman bisa mengerjakan nilai ketidaksamaan X di sini ya. Seperti tadi contoh yang tadi sudah dibahas.
Misalkan kita punya nilai 3x kurang 2. Kasus pertama 3x kurang 2 kecil dari 4, 3x kecil dari sama dengan 6, x kecil dari 2. Lalu yang kedua 3x kurang 2 besar dari minus 4. 3x besar dari minus 2, x besar dari minus 2/3. Baru teman-teman bikin 2 garis. 2 x kecil dari 2, lalu ada minus 2/3 besar dari, lalu bisa tarik garis lurus, dibuat persamaannya. Kalau saya lebih gampang seperti itu, karena kalau disatukan dalam satu garis seperti ini kadang suka membingungkan. Tapi terserah teman-teman ya, mana yang nyaman, mana yang bisa dimengerti. Ada pertanyaan sejauh ini? Tanya ya. Tolong ditanya. Belum Atau Kak, itu. belum. Oke. Ya, siap. Kalau tidak tahu maksudnya. Oke, akar kuadrat. Mungkin secara garis besar bahwa kalau misalkan kalian mengakarkan sebuah nilai, misalkan akar A, ya, tidak serta-merta hasil yang keluar itu, misalkan akar A itu misalkan P. Tidak serta-merta itu nilai P itu selalu positif, ya. Dia bisa positif, negatif. Jadi nilai dari sebuah akar itu nilainya selalu keluar 2. Apakah dia nilainya negatif atau nilainya positif. Maka dari itu kenapa bingung juga mau tanya apa, Kak? Oke. Maka dari itu kenapa bisa dikatakan akar dari sebuah nilai itu bisa dikatakan mutlaknya. Ya. Karena sama saja misalkan minus 2 kalau dikuadratkan hasilnya 4. 2 kalau dikuadratkan hasilnya 4. Which is kalau misalkan diakarin, ya hasilnya bisa 2 atau minus 2, bukan? Itu maksudnya di sini. Ada pertanyaan? Tidak ya? Lanjut. Jadi kalau misalkan kita punya nilai x kuadrat sama dengan 16, berarti kita punya 2x. Apakah dia 4 atau minus 4? Ya, sama juga dalam bentuk akar. Kalau misalkan kita punya x kuadrat sama dengan 5, ya, kena. Oke. X kuadrat sama dengan 5, itu berarti kalau kita akarin, bisa akar 5 bisa minus 5. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa minus 2 ketemu minus 2 bisa ketemu malah jadi 4? Minus kali minus jadi plus. Ya, itu prinsip ya. Minus, kalau kali minus, ya hasilnya jadinya plus. Jadi tidak ada cerita misalkan minus 2 kali minus 2 hasilnya minus 4 atau sama aja minus 2 kuadrat. Tidak. Minusnya jadi hilang. Minus dibagi minus juga minusnya jadi hilang. Itulah mengapa akar dari sebuah nilai yang kuadrat itu menghasilkan menghasilkan 2 kemungkinan, apakah dia A-nya positif atau A-nya negatif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang di soal D ini. X sama dengan akar 100, sama dengan 10, sama dengan mutlak 10, di mana dia tak negatif, bukan X sama dengan plus minus 10. Kenapa kok bisa seperti itu ya?
Teman-teman, kira-kira apa sih dugaan yang bisa kita prediksi kenapa kok yang D itu kita tidak bisa katakan plus minus 10? Itu definisinya suatu variabel, Kak. X, X. Jadi apa, karena bilangannya itu positif, jadi dia hanya positif saja hasilnya. Jadi satu hasil gitu. Iya Kak, Oke. menurut saya juga sama. Soalnya X kuadrat kan ada Iya. 2 titik. Iya. Kalau Betul. X cuma satu titik. Iya, dan akarnya itu positif. Jadi hasilnya positif. Oke. Itu dari B juga kali ya datangnya B, D, E. Kalau kita betul ya, betul sekali. Kalau misalkan X pangkat 2 berarti kita bisa mengacu pada X itu bisa ada lebih dari 2 Iya, nilai ya. betul. Tapi Iya. kalau hanya X saja, walaupun sebenarnya akar dari 25 itu katakanlah bisa datang dari 5 atau minus 5, karena acuan variabelnya hanya 1, makanya dia jadinya mutlak, di mana kondisinya tak negatif dan bukan X plus minus. Ya, bagus. Kayak hal-hal seperti ini yang saya yang mungkin merasa bahwa kadang modul itu bisa kadang membingungkan gitu. Jadi enak sekali kalau misalkan kita bisa membaca semua modul step by step, jadi kita tahu apa yang dimaksud di situ. Dan membantu untuk teman-teman yang mungkin hanya panduannya modul saja, bisa lebih mengerti modul. Sayang sekali sih minggu lalu gara-gara serbuan tuton diskusi 1 itu kita belum sempat membahas modul 3 di modul. Tapi saya rasa kalau untuk modul 3 modul itu sudah sangat lengkap ya, pembahasan tentang logika. Dan kalaupun ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya langsung di grup ya. Jadi terima kasih untuk penjelasannya. Di sini ada persamaan lagi ketika ada 2 nilai A dan B dia adalah golongan atau anggota real, mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Berlaku juga untuk pembagian di mana B tidak boleh 0. Nah, kalau untuk penjumlahan ya, mutlak A ditambah B otomatis lebih kecil dari mutlak A ditambah mutlak B. Nah, pembuktian dari si A tadi kan mutlak dari AB itu kan sama dengan akar AB. Jadi akar A kali akar B, akar A sendiri sama dengan mutlak A. Akar B mutlak dari B, berarti itu terbukti. Kalau B hampir sama kayaknya ya. Kalau C bagaimana? Kira-kira kalau C bagaimana, teman-teman? Kita coba kerjakan. Kita coba ya. Kalau misalkan kita punya mutlak A tambah B, berarti itu kan sama dengan akar dari A tambah B. Betul? Tapi bagaimana kita bisa membuat ini menjadi A tambah B? Apakah memungkinkan?
Ayo kita coba cari bersama. Kira-kira kenapa kok apa mutlak A tambah B malah jadi nilainya lebih kecil dari akar mutlak A ditambah mutlak B? Kalau menurut saya sih kalau A di antara A sama B-nya itu ada yang minus, berarti misalkan kalau 2 ditambah minus 3, mutlaknya pasti lebih kecil daripada mutlaknya dipisah antara A ditambah B. Minus. Iya, salah Tapi kan satunya kalau misalkan ada minus. Misalkan Tapi- 2 ditambah minus 3, itu kan berarti kan kalau nilai mutlaknya digabung kan jadi minus 1 mutlak. Jadi kalau dimutlakin jadi 1. 1 lebih kecil daripada nilai mutlaknya 2 ditambah nilai mutlaknya minus 3. Jadi 2 tambah 3 itu 5. Jadi 1 pasti lebih kecil daripada 5. Oke, saya agak kesulitan untuk membayangkannya. Oke. Menurutku ngebahasainnya mungkin kayak gini Kak. Kalau misalnya A-nya 1, B-nya tuh -2, itu kan nanti jadi mutlak 1 kan. Hmm. Nah, kalau misalnya mutlak diminusin, misalnya A-nya kan 1, B-nya -2. Mutlak dari A itu 1. Nah, terus ditambah mutlak B yang tadinya -2 kan jadi 2. Otomatis 1 tambah 2 jadi 3. Jadi otomatis mutlak A plus B lebih kecil daripada mutlak A ditambah mutlak B gitu Kak. Bisa diulang, coba. Sorry. Sebetulnya enaknya ditulis sih. Jadi Iya memang. misalnya kan, Gimana? Saya bantu tulis. Oke, yang mutlak A plus B ya. Coba Nah. misalnya definisikan A itu sama dengan 1, B sama dengan -2. Nah, B sama dengan -2. Nah, kalau kita operasikan A plus dalam kurung -2 dimutlakin. A-nya 1 Kak. A-nya kan itu 1. sorry. Otomatis kan itu kan jadi mutlak jadi 1 kan Kak hasilnya. Bukannya -1. -1 dimutlakin kan jadi 1 Kak. Oke. Nah, coba kalau misalnya mutlak A plus mutlak B. Nah, -2 Ini mutlak maksudnya. kan. Nah, ya gitu Kak, benar. Boleh, tapi masalahnya kembali lagi pembuktian matematika itu. Nah, ini kemarin tuh Nah, aku iya benar, Kak. pengalaman Benar. tentang pembuktian ini. Akan susah kalau misalkan menggunakan angka gitu loh, langsung misalkan permisalan angka. Ini yang sebenarnya agak menyulitkan gitu. Karena kayaknya kemarin juga kalaupun teman-teman ngerjain, aku ada lihat sih kalian dapat diskusi satu pengantar matematika itu, saya yakin kalau misalkan kalian menggunakan permisalan angka pasti nanti dianggap kurang tepat. Sebenarnya ini benar, maksudnya kayak yang kalau kita ngambil analogika ini, oh iya benar masuk akal juga. Tapi apakah contoh angka ini merepresentasikan semua nilai real yang ada gitu? Enggak, soalnya semisalnya A diganti -1, B-nya diganti plus 2, Minus itu pun hasilnya nanti kebalik. Lebih Nah. besar yang mutlak A plus mutlak B. Lebih kecil yang A plus B. Ini sebenarnya yang rancu gitu. Kalau dari saya sebenarnya sih ya makanya saya agak bingung juga sih bagaimana caranya kita mengconvert si atas ini supaya dia bisa kayak dia patah Disamakan jadinya. Kalau misalkan ya kita coba dalam akar ini. Dalam akar ini kan kita punya A tambah B. Betul? Masih ingat nggak kuadrat dari A tambah B kuadrat?
itu sama dengan A kuadrat A kuadrat plus tambah 2AB 2AB ya, 2AB 2AB plus B kuadrat. tambah plus B B kuadrat. Betul? Benar. Jadi kalau misalkan A ini hilang, berarti A tambah B itu kan berarti Kalau dikasih kuadrat berarti akarnya hilang. hah? Kalau ada akar bukannya kuadratnya hilang. Kalau ada akar bukannya kuadratnya hilang, ya, betul. Aku malah kepikirannya itu malah dari si A tambah B ini. Karena kalau misalkan katakanlah A tambah akar B, lalu dia muncul sebagai akar A ditambah akar B. Betul? Benar. Kita permisalkan P lah misalkan. Lalu kita kuadratkan berarti A ditambah B B. ditambah 2 akar A B. B kuadrat A kuadrat 2. Tapi nggak bisa dong. 2 Tapi dari sini kita akarin lagi ya. P sama dengan akarin lagi A tambah B ditambah 2 akar AB. Nah, tambahan ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya nilainya itu pasti akan lebih besar daripada si akar A tambah B saja. Karena dia masih nambah lagi kan? Betul nggak? Ya Kak, benar. Ya kan? Iya. Aku kalau dari kanan ke kiri aku bisa buktiin. Kalau dari kanan ke kiri aku bisa buktiin. Ya kan? Iya. Jadi kan anggap aja ini P sama dengan akar A tambah akar B. Lalu saat kita kuadratkan kan P kuadrat sama dengan A tambah B tambah akar 2AB. Kita masukin akarnya, nah muncullah akar A tambah B tambah 2 akar B. Akar A tambah B ini kan si itu kan? Jadi otomatis nilainya lebih besar lagi kan? Apapun tambahannya ini. Kayak akar 2,4 dibandingkan akar 2,3, mana lebih besar? Mana lebih besar? 2,4. 2,4. Ya, berarti si tambahan ini membuktikan bahwa si ini lebih besar daripada mutlak A tambah B. Tapi aku bingung kalau dari kanan ke kiri gimana cara membuktikannya. Kalau dari kanan ke kiri ya aku paham. Kalau misalkan dari kiri ke kanan ya palingan dibalikkan istilahnya berarti. Kita misalkan seperti ini. P sama dengan akar A ditambah B. Kita kuadratkan. P kuadrat sama dengan P kuadrat sama dengan A tambah B. Betul? Lalu masing-masing kita tambahkan P tambah 2AB. A ditambah B. 2 akar AB. Tambah 2 akar AB. Betul? Bentar Kak, masih memproses. masing-masing ruas tambahin 2 akar AB ya? Iya, masing-masing ruas ditambah 2 akar AB. Kenapa harus ditambah 2 akar AB?
Supaya ini merubah jadi ya. Iya, iya Kak, ya Kak. Oh iya iya, oke aku paham. Ya mau ngerubah ini kan mutlak A plus mutlak B yang sebelah Ya. kanan. Iya iya. Ya. Itu sebenarnya yang aku mau incar. Karena kan gimana caranya supaya dia ngakarin kan. Tapi dia malah jadinya akar A tambah B dalam akar A ditambah akar B dalam kurung kuadrat. Oh, oke. Jadi P kuadrat kita coba ya, ditambah 2 akar AB sama dengan, ini kan berarti sama dengan akar A ditambah akar B Akar B. kuadrat. Iya. Iya. Betul kan? Iya. Iya Kak. Sedangkan P kuadrat ini siapa? A plus B. Akar A plus B P dikuadratkan. kuadrat Ya, Mutlak. A plus B. akar A plus B kuadrat ditambah 2 akar AB sama dengan ini. Nah, dari sini saja kita bisa membuktikan, ya kan? Karena pada saat dia dikuadratkan masing-masing, si A tambah B ini harus ditambahkan sebuah nilai. Ya kan? Iya, untuk menjadi sama tuh dia ditambahkan Untuk sampai sama. Iya. Oke. Ya, untuk menjadi sama dia masih membutuhkan ditambah 2 akar AB. Ya, dari sini kita bisa tentukan bahwa otomatis mutlak A tambah B akan lebih kecil nilainya daripada Kak, kalau misalnya ditulis itu bagus banget Kak. Kalau misalnya tadi yang apa namanya akar A plus B kuadrat itu, terus dipindah ruas aja tuh plus 2 akar AB-nya ke kiri. Jadi otomatis dia harus untuk menjadi apa namanya untuk mutlak A plus B itu menjadi sama jadi mutlak A plus mutlak B. Jadi harus dikurangi dengan 2 akar AB. Kalau ditulis bagusnya ya. ya. Cuman kan tadi kan yang katanya kan paling gampang kan kalau kita pembuktian dari kanan ke kiri kan. Makanya aku juga bingung kalau misalkan dari kiri ke kanan gimana. Makanya tapi kayak kita gini harus Kak, ini bisa Kak. Ini nggak apa-apa kok. Menurutku nggak apa-apa. Ntar didefinisin aja di atas. Tambahkan dengan plus 2 akar AB. Ya, berarti dari sini tidak perlu pakai permisalan angka apapun, semua bilangan real yang ada, ya pasti akan nilainya seperti itu. Jadi kayak teman-teman tuh harus bisa belajar, mungkin masih banyak yang bingung nanti ini. Iki piye toh, yang C itu. Cuman pembuktian seperti ini nanti yang kalian harus asah latih lagi gitu. Biasanya pengantar matematika sering sih ketemu soal-soal seperti ini. Jangan lupa dicatat ya. Atau direkam juga bisa sih. Ada direkam sih ujung-ujungnya. Kira teman-teman yang lain bisa mengerti? Yalah. Kalau dari kanan ke kiri paham Kak, kalau dari kiri ke kanan belum Kak. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke. Coba kita lebih rapiin. Kita rapiin lagi pemahamannya. Oke. Jadi tadi kan kita samakan saja di A tambah B, kita punya sama dengan A tambah B di sini ya. Kita rubah jadi akar. A tambah B sama dengan akar A tambah B. Lalu kita konteksnya ini ini A tambah B, kalau misalkan kita kuadratkan, berarti kita bisa bentuknya seperti ini. A tambah B kuadrat sama dengan A ditambah B. A ditambah B dalam kurung kuadrat, lalu masing-masing ruas kita tambahkan 2 akar AB.
Sampai di sini ada yang bingung? Belum? Nah, mungkin nanti di sini kalian pasti bingung ya. Jadi kenapa kok bisa tiba-tiba A tambah 2 akar AB ditambah B bisa berubah jadi akar A tambah akar B kuadrat? Ya enggak? Ya enggak? Paham. Iya, paham. Ya. Ya, bisa. Nah, kalian kalau misalkan mikir seperti itu ya kalian mikir aja kan prinsip penjumlahan kuadrat kan kalian bisa jabarin juga kok dari sini misalkan akar A dikuadratin A lalu kan 2 kali 2 sukunya lalu yang belakang dikuadratin jadi seperti itu maksudnya bagi yang belum mengerti sampai di sini bagian sini mengerti. Ngerti. Nah, dari sini tambah 2 akar AB. Jadi muncul tadi akar A ditambah akar B kuadrat. Nah, akar A tambah akar B kuadrat itu adalah akar A apa tadi? Mutlak A ditambah mutlak B. Masing-masing kuadrat. Betul? Benar. Ya kan? Dari sini kita bisa mengerti bahwa nilai ini nilai A mutlak A ditambah nilai mutlak B ya. Bahkan mereka sama-sama kuadrat gitu. Ya. Si ini akan lebih besar daripada si A tambah B kuadrat. Loh kok bisa Kak dia besar? Karena kalau si A tambah B kuadrat ini mau nilainya sama dengan si ini, dia harus ditambah lagi dengan 2 akar AB. Jadi ini si kurangnya. Itulah mengapa nilai si mutlak A ditambah B dia lebih kecil atau sama dengan akar mutlak A ditambah mutlak B. Kok ada sama dengannya? Sama dengannya berarti konteksnya kalau nilainya A dan B sama-sama nol. Seperti itu. Ya. Teman-teman kalau misalkan belum ngomong coba di mute ya teman-teman biar nggak balapan suaranya. Sampai di sini ada yang ini masih bingung? Undang Jokowi Misalkan mic-nya. Misalkan kita bicara sebuah nilai 16. Sebentar saya coba mute dulu ya. Oke. Misalkan sebuah nilai 16. Bentuk 16 itu kita bisa pakai 4 kuadrat atau 2 pangkat 4, betul? Benar. Benar, ya kan? Ya, tapi dia tidak akan mungkin terjadi kalau misalkan dia tidak akan mungkin terjadi kalau misalkan 2 pangkat 4 terus dia ada tambahannya lagi misalkan 3. Ini tidak akan mungkin terjadi, betul? Benar. Ya kan? Otomatis nilai si ini pasti akan lebih besar daripada si kecil ini. Karena si kecil ini masih butuh buntut supaya nilainya sama dengan si kiri. Inilah yang terjadi di sini. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak mendapat soal ini ya.
di diskusi 4 nanti atau di tugas. Nggak Tapi mungkin Kak, logika pasti ada ini. Pasti ada logika ini. Nanti kalau udah turun Cuma- ke angkanya bingung. Ya, jadi logika pembuktiannya itu memang usahakan hindari untuk menggunakan angka. Ya. Iya. Hindari menggunakan angka, tetap stay dalam variabel, tapi kalian bisa memberikan pemikiran atau prinsip dari situ. Nanti tinggal nanti dosen, jujur sih dosen akan lebih pintar ya menjelaskan ketimbang saya ya. Ini pun saya mendapatkan ini dari bantuan teman-teman semua. Tapi dari situ dari situ nanti akan gampang kok tarik kesimpulannya lagi. Itu nanti kalau pembuktiannya itu kan plus 2 akar AB itu definisinya gimana ya kayak? Apa langsung udah tahu aja berarti memang harus ada penambahan seperti itu ya, atau ditambahkan pakai kata-kata bahasa Indonesia atau gimana? Mendingan ini digeser ke kanan, jadi dia lebih pasti jadinya. Jadi sama dengan dia kan membuktikan kurang ini kan masalahnya kan? Iya betul. Iya. Dikurang 2 akar AB. Otomatis dari sini kan ada nilai kurang ini yang membuktikan bahwa nilai A tambah B itu lebih kecil daripada A tambah B. Oke. Ya baik. Karena si kurang ini. Betul? Oh, benar. Karena ada si kurang itu. Iya emang dipikir-pikir lagi kalau emang dimasukin angka pasti bingung. Saya juga bingung jujur karena kalau mau kita sama-samakan akar lah iki piye to ini mau jadinya A tambah B mau ditambahin pakai apa coba, betul? Ya. Anggap. Saya juga bingung sebenarnya saudara-saudari mau ngakarin iki piye toh gimana caranya. Makanya jadinya pakainya logika. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang tahu jawabannya gimana cara menjabarinnya ini jadi kita tidak perlu perbandingan kuadrat, tolong dikasih tahu ya. Dan itu nanti akan berlaku sama dengan si ini berarti. Apa yang terjadi kalau misalkan A minus B? Kita coba yuk sama-sama. A minus B. A minus B. Berarti tadi A minus B kuadrat, berarti dia adalah akar minus B kuadrat. Oh, sama saja berarti kan ya? Tadi sama saja ya, tinggal apa? Oh, tapi dia bilang tambah. Oke. A minus B kuadrat, ini jadinya A minus B. Nah, loh. Dia terhadap tambah soalnya. Kalau A minus B kuadrat ditambah 2B ditambah 2 akar AB, lalu di sini A minus B ditambah 2B ditambah 2 akar B, jadi akan menghasilkan ini jadinya duanya dikeluarin aja deh. B ditambah akar AB, jadinya ini jadi dapat A tambah 2 akar AB tambah B. Betul? Jadilah ini akar A ditambah akar B kuadrat. Jadilah akar A ditambah akar B kuadrat
dikurang si ini. 2 bla bla bla. Si kurang inilah yang membuktikan bahwa nilai ini akan lebih kecil daripada si ini. Betul? Jadi supaya si B-nya mau jalan, jadi diakalin ditambah 2B. Betul teman-teman? Gimana nih? Ada yang punya pendapat? Angkat tangan Kak saya. Oke, saya nggak paham. Untuk sementara Ya. pakai cara kakak itu aja dulu. Iya. Menunggu minggu keempat. Menunggu Untuk minggu ambil keempat contoh. kalau memang soal itu keluar. Berharap sih tidak keluar ya. Berharap Kesepakatan cuman. sementara. Aku takutnya kadang soal pengantar matematika ini kadang suka nggak terduga gitu loh. Tiba-tiba nanti keluar pembuktian seperti ini. Iya, beda dosen Kalau juga beda. Beda dosen beda itu. Nah, yang B juga sama. B bisa lah ya. Sorry. Kalau A kurang B, lalu A kurang B dikuadratkan. Berarti akar A kurang akar B kuadrat. Amin, B. A minus 2 akar AB tambah B. Enggak lah, karena dia minusnya. Ya, soalnya akarnya per... Dan nggak mungkin kan kalau penambahan 2B, jadi kira-kira pengalinya yang paling bagus apa? Akar A plus akar B gitu? Malah jadi bingung nanti malah pembaginya. Oh well, kita berharap sajalah soal-soal seperti itu tidak keluar. Tapi ya pemahaman tentang pembuktian seperti ini akan lebih bagus kalau misalkan kita lakukan tanpa menggunakan contoh angka. Jadi dengan seperti itu nilai-nilainya bisa berlaku untuk nilai-nilai yang lain. Saya rasa itu dulu ya teman-teman ya. Masih ada beberapa lembar lagi. Ah? Satu soal 1 jam. Kita stuck di sana. Tapi ini masih ada sampai kegiatan 3 kayaknya nih. Tuh. Tapi ini juga sudah waktu, jadi thank you banget ya buat waktunya. Udah nggak ada Kak, kegiatan 3. Kegiatan 3 udah nggak ada. Ya udahlah, dituntasin aja lah minggu depan. Dan waktu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir Zoom Study. Semoga teman-teman punya perspektif baru tentang bilangan real, tentang pembuktian sebuah persamaan juga, dan kalau ada pertanyaan jangan segan untuk bertanya. Ya. Terima kasih semua, selamat beristirahat, selamat mengerjakan tuton, semangat selalu. Dadah. Terima kasih Kak. Terima kasih. Iya.